Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Valendra dari kelas 7D Akuntansi Manajerial dengan NIM 2651068. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan yang berjudul Akuntansi Manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Baik, langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen suatu organisasi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen memiliki tujuan yang berbeda dari informasi akuntansi keuangan yang disusun untuk kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, atau pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, akuntansi manajemen adalah suatu tipe atau cabang khusus dari akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen dalam organisasi dan untuk membantu manajer pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tradisional adalah pada tujuan penggunaannya. Akuntansi keuangan lebih tuju kepada pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, pihak berkepentingan eksternal, serta mematuhi standar pelaporan keuangan yang ditetapkan atau seperti standar akuntansi internasional. Sementara itu, akuntansi manajemen ini lebih fokus pada kebutuhan internal perusahaan dan manajemen. Nah, adapun beberapa aspek penting dari akuntansi manajemen sebagai tipe akuntansi. Yang pertama yaitu informasi khusus untuk manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan informasi yang lebih terfokus pada kebutuhan dan kepentingan manajemen dalam mengelola bisnis dan membuat keputusan strategis. Penekanan pada perencanaan dan pengendalian. Nah, di penekanan pada perencanaan dan pengendalian ini, akuntansi manajemen membantu dalam perencanaan anggaran, proyeksi keuangan, dan pengendalian kinerja organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu penggunaan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi ini dalam akuntansi manajemen digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan seperti penetapan harga, alokasi sumber daya, pengembangan produk, dan lain-lain. Selanjutnya itu beragam tipe informasi. Nah, selain informasi keuangan, akuntansi manajemen juga dapat menyediakan informasi non keuangan seperti analisis data, analisis pasar, data operasional, dan perkiraan masa depan. Yang selanjutnya itu penyesuaian internal. Akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk membuat penyesuaian internal yang diperlukan tanpa harus mengikuti persyaratan eksternal yang berlaku pada akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu orientasi jangka pendek dan jangka panjang. Akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, secara keseluruhan akuntansi manajemen adalah alat penting bagi organisasi dalam mengelola operasinya dan membuat keputusan yang berdampak besar terhadap kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Pemakaian informasi adalah salah satu karakteristik penting dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pemakai internal dalam organisasi. Informasinya ditujukan untuk pemakai internal dalam organisasi, terutama para manajer dan pimpinan. Informasi ini membantu manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembangan keputusan sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh pemakaian informasi dalam akuntansi manajemen meliputi yang pertama yaitu manajer senior. Manajer senior ini para eksekutif dan pimpinan tertinggi organisasi yang memerlukan informasi akuntansi manajemen untuk merumuskan strategi bisnis, mengidentifikasi peluang dan risiko, serta mengawasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu manajer fungsional. Manajer di berbagai departemen atau fungsional dalam organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia membutuhkan informasi untuk mengelola operasi sehari-hari, membuat keputusan taktis, dan melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang selanjutnya itu manajer proyek. Nah, manajer proyek ini bertanggung jawab atas proyek-proyek tertentu, memerlukan informasi tentang anggaran, biaya, dan kinerja proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Selanjutnya itu pengambil keputusan. Nah, ini pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik keputusan strategis maupun taktis, memerlukan informasi akuntansi manajemen untuk memilih alternatif yang terbaik berdasarkan data dan analisis yang ada.
Selanjutnya itu ada pengawas dan auditor intern. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan atau audit internal dalam organisasi menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, dengan menyediakan informasi yang relevan, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pemakai intern ini, akuntansi manajemen membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan pengambilan keputusan di seluruh lapisan manajemen organisasi. Baik, selanjutnya yaitu tipe informasi akuntansi manajemen. Ada 3. Yang pertama, informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Nah, maksud dari informasi penuh ini yaitu bahwa informasi yang disediakan oleh akuntansi manajemen harus mencakup semua aspek yang relevan dan diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan operasional dalam organisasi. Informasi penuh harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi, kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai aspek bisnis. Nah, adapun karakteristik dari informasi penuh dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu relevansi. Informasi harus relevan dengan tujuan dan kebutuhan manajemen. Ini berarti informasi tersebut harus berkaitan dengan keputusan yang harus diambil dan masalah yang sedang dihadapi oleh manajer. Yang kedua yaitu akurasi. Informasi harus akurat dan dapat diandalkan. Ketidakakurat informasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Nah, informasi harus disediakan dalam waktu yang sesuai sehingga manajer dapat menggunakannya untuk mengambil tindakan segera. Informasi yang terlambat dapat membuat manajer kehilangan peluang atau gagal mengatasi masalah dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu ada akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Nah, maksudnya itu yang pertama dari pemisahan perubahan. Akuntansi diferensial berfokus pada perbedaan atau perubahan yang timbul ketika manajemen memutuskan untuk mengambil satu tindakan atau keputusan tertentu. Informasi ini membantu mengidentifikasi dampak finansial dari keputusan tersebut. Informasi akuntansi diferensial digunakan untuk membandingkan konsekuensi keuangan dari berbagai alternatif yang mungkin diambil oleh manajer. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memilih alternatif yang paling menguntungkan berdasarkan analisis perbedaan biaya dan pendapatan. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Nah, maksudnya itu akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan kinerja berdasarkan unit atau bagian dalam organisasi. Ini memungkinkan manajer untuk menilai bagaimana setiap unit atau bagian kontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Setiap unit atau bagian dalam organisasi diberikan tanggung jawab atas kinerjanya, termasuk pencapaian target, pengendalian biaya, dan pencapaian hasil tertentu. Nah, hal ini mendorong akuntabilitas di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk di perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang pertama yaitu ada pencatat skor atau scorekeeping. Nah, akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu ada penarik perhatian manajemen atau attention directing. Nah, sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menjadikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi pencatat skor yang baik. Nah, dari sini yaitu salah satu peran yang semakin berkembang dalam akuntansi manajemen adalah penarik perhatian manajemen atau attention directing. Peran ini mencerminkan bagaimana akuntansi manajemen dapat membantu mengarahkan perhatian manajemen ke area-area yang penting atau memerlukan tindakan lebih lanjut. Nah, yang terakhir yaitu ada penyediaan informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Nah, jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Nah, dari sini berarti manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan dan penyaji data, tetapi juga sebagai alat membantu manajemen dalam mengatasi masalah.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.